Salam rahayu teman Magur sekalian. Kali ini saya sedikit melipir ke provinsi tetangga, yaitu Iket dari Jawa Barat atau Sunda. Tutorial Iket dalam video ini dinamakan Iket Makutawangsa. Ada sumber yang mengatakan bahwa Iket ini berasal dari Garut. Penelusuran saya tentang Iket Makutawangsa ini tidaklah terlalu sulit. Rupanya, Iket Sunda terdokumentasi dan terpelihara dengan sangat baik. Terbukti dengan jumlah tulisan, blog, dan video yang bisa dibilang lebih banyak dan lebih lengkap jika dibandingkan dengan iket dari daerah lain. Saya menemukan juga grup atau kelompok-kelompok pecinta iket Sunda yang masih eksis sampai sekarang. Di samping itu, variasi bentuk dan iket Sunda bisa dibilang cukup banyak. Salut! Jadi, meskipun saya hanya mendapat darah Sunda dari nenek, tetapi izinkan saya untuk ikut mendokumentasikan Iket Makutawangsa dalam video ini, dengan harapan dapat menjadi warisan untuk generasi mendatang. Dalam video berikut, saya akan memperagakan pemakaian Iket Makutawangsa dalam dua versi. Versi pertama adalah yang filosofis, dan yang kedua adalah versi populer. Langsung saja, mari kita praktekkan. Yang perlu kamu siapkan tentu saja selembar iket segi 4. Versi pertama, Iket Makutawangsa memiliki filosofi yang dalam. Filosofi iket Sunda Makutawangsa ini adalah sing sahabai anu make iket ieu, maka dirina kudu nglakonkeun pajadharma. Artinya, barang siapa yang menggunakan iket ini harus menjalankan pancadharma. Sedangkan hukum pancadharma itu sendiri adalah 1. Apal jeung hormat ka purwadiksi diri, menyadari dan menghormati kepada asal-usul diri. 2. Tunduk kana hukum jeung aturan. Tunduk akan hukum dan tata tertib atau aturan. 3. Berilmu. 4. Mengagungkan Sang Hyang Tunggal, Sang Pencipta, Tuhan. 5. Berbakti kepada bangsa dan negara. Pada tahap pertama disebut opat kalima pancer atau diartikan diri menyatu dengan unsur-unsur utama alam, yaitu angin, cai, tanah, dan sene. Kemudian, segi 4 tadi dilipat menjadi bentuk segitiga yang merupakan refleksi diri, bumi, dan negeri. Dalam falsafah Sunda, refleksi ini dikenal dengan sebutan Tritangtu. Kemudian, lakukan lipatan sebanyak 5 kali. Lipatan sebanyak 5 kali ini disebut sebagai pancaniti, yaitu niti harti, tahap mengerti. Niti surti, tahap memahami. Niti bukti, tahap membuktikan. Niti bakti, tahap membaktikan. Niti jati, tahap kesejatian, manunggal dengan Sang Pencipta. Pola ikatan terakhir dibuat menjadi simpul yang menghadap ke atas dan ke bawah. Pola ini memiliki filosofi pancek kaluhur tapi ulah pohang. Atau dapat diartikan menjadi melihat ke atas atau kepada Sang Pencipta tetapi tidak sombong. Selanjutnya, ujung segitiga ditundukkan ke bawah atau disebut juga dengan istilah lungguh.
Pola lungguh tersebut adalah refleksi tunduk patuh kepada Sang Pencipta. Versi kedua. Versi ini merupakan yang lebih mudah kita temui di dunia YouTube. Maka dari itu, versi ini saya sebut dengan istilah versi populer. Kelebihan versi ini ada di proses pembuatan yang relatif lebih mudah dan hasil akhir yang terlihat lebih rapi dan menarik. Kekurangannya ada di soal filosofi. Jika kita merujuk pada filosofi Iket Makutawangsa yang sudah saya jelaskan di versi pertama, maka Iket Makutawangsa versi kedua ini berkurang pada makna filosofisnya, khususnya pada tahap pembuatan pola lipatan dan pola ikatan akhir. Jadi, dalam versi kedua ini tidak ada filosofi pancaniti dan filosofi pancakaluhur, tapi ulah poka. Demikian tutorial Iket Sunda Makutawangsa dari Magur Mantan Guru. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menumbuhkan minat terhadap budaya kita sendiri. Mohon maaf jika ada salah kata atau isi dalam video ini. Saran atau koreksi silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Sedangkan sumber referensi saya cantumkan di kolom deskripsi. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini dapat terus membagikan hal-hal menarik, menghibur dan tentunya bermanfaat. Salam Rahayu. Nun.